Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang salih, cerdas dan mulia. Perkenalkan, kami dari tim MGMP PAI SMA Negeri 2 Plat Bandung akan menyuguhkan sebuah program taklim tausiah 5 menit pada setiap Jumat pagi di channel Salahuddin Sanusi Ideas, channelnya para pecinta pendidikan agama Islam. Selamat bermajlis ta'lim dan selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karimil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul adzim al-ayah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, di mana kita telah diberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga bisa melakukan suatu aktivitas kegiatan kita yang semoga segala hal yang kita lakukan menjadi amal kesalehan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda kita, baginda Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit materi tausiah agama yang barangkali dengan kajian ini kita bisa membuka kembali nilai-nilai muhasabah diri kita akan segala kejadian dan juga berbagai macam situasi dan persoalan hidup kita, terutama saat dihadapkan masalah, yakni pada masalah COVID-19 saat ini. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah musibah. Itu ada pengertian dua konsep. Satu, musibah bisa menjadi sebuah azab dan siksa, dan musibah bisa menjadi sebuah ujian tatkala kita menjadi orang yang lebih mulia derajat di hadapan Allah. Menyikapi kedua permasalahan ini semuanya adalah bagaimana kitanya. Kalaukah musibah itu menjadi sebuah adab ataupun siksaan, tentunya kita menyikapi dengan jalur ataupun keinginan hawa nafsu syaitaniyah, yang pada ujungnya adalah penyesalan diri, karena itu adalah bagian daripada azab dan siksaan Allah. Sehingga hidup kita menjadi sedih, hidup kita menjadi rugi, hidup kita menjadi banyak permasalahan. Tapi kalau musibah dijadikan sebagai ujian, sebagai makhluk Allah yang akan mendapatkan derajat kemuliaan yang lebih mulia, maka kita menyikapinya dengan banyak bersyukur kepadanya, menyikapinya dengan ketaatan kita kepadanya, sehingga kesuksesan, kebahagiaan tentunya akan kita raih bersama. Analoginya, ketika anak SD ingin masuk ke tingkat selanjutnya, ke tingkat SMP, tentu ada ujian. Dan ketika itulah anak bisa mengikutinya, maka dia pasti lulus masuk di tingkat SMP. Begitu pula dari SMP masuk ke SMA, begitu juga terus sampai ke tingkat atas. Semua itu dihadapi dengan kearifan, rasa syukur, dan juga berbagai macam ketabahannya. Sehingga orang seperti itulah menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, menjadikan musibah sebagai ujian untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya,
Bagaimana cara menyikapi musibah pandemi COVID-19 yang sedang kita rasakan bersama. Tidak saja itu, barangkali banyak musibah, banyak ujian, banyak persoalan yang bagi kita sebagai makhluk hidup, manusia yang dihadapkan dengan problematika hidup di dunia. Islam mengajarkan ada beberapa kiat yang tentunya ini menjadi sebuah pemikiran kita bersama. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sikapi musibah itu dengan rasa siap menghadapinya. Siap di sini adalah artinya kita mampu untuk memprediksikan. Kita mampu untuk bisa melawan apabila musibah itu datang menerpa kita. Kalaukah kita sudah siap, minimal musibah itu akan datang menjadi ringan ataupun menjadi tiada. Berbeda dengan orang yang tidak siap. Ketika tidak siap, kita akan menjadi beban berat menghadapi sebuah persoalan hidup dan musibah itu. Setelah kita siap menghadapi itu, baru kita bertawakal kepada Allah dengan keyakinan penuh dan istiqomah. Sebagaimana dalam Al-Quran, Fa'ida azamta fatawakkal Allah. Apabila kita sudah siap, sudah segalanya dilakukan, maka kembalikanlah rasa tawakal kita kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kesiapan kita akan menghadapi persoalan hidup. Yang kedua, hadapi semua itu dengan keikhlasan dan ridho. Hakikatnya Allah Maha Rahman dan Maha Rahim kepada makhluk-makhluknya. Dengan keikhlasan dan keriduan inilah tentunya Allah sudah mengukur batasan kemampuan manusia ketika menghadapi permasalahan hidupnya. Tidak dibenarkan kita berkeluh kesah. Tidak dibenarkan putus asa. Semuanya sudah digariskan oleh Allah. Wa qaddara fiha aqwataha. Dengan sebuah qadar dan ketentuan Allah itulah tentunya kita menyadari bahwa nilai ikhlas dan ridho ini Allah sudah memberikan jalan dan garis kehidupan bagi kita semua. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Seorang anak tidak naik kelas, kemudian kita marahi anak itu. Sampai anak itu dipukul, dicaci maki. Pertanyaannya, ketika kita sudah memarahi anak itu, memukulnya, apakah tetap anak bisa naik kelas? Tentu jawabannya tidak. Maka dengan demikian, semua berangkat daripada nilai ridho dan ikhlas kepada Allah. Kita tinggal banyak-banyak berzikir kepadanya. Introspeksi diri dalam artian kita banyak-banyak untuk muhasabah. Sejauh mana Allah menguji kita dan ketabahan dan kesabaran kita dalam menghadapi sebuah problematika hidup ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjadikan bahwa masalah ini tidak dipersulit oleh diri kita, tapi dijadikan sebuah kehidupan yang sebagai penyeimbang. Sebab kalau permasalahan kecil dibesar-besarkan, maka menjadi sebuah ledakan yang sangat amat besar. Tapi kalau sikapi dengan sederhana, disikapi dengan arif dan ketenangan, insya Allah persoalan akan cepat selesai, kesabaran akan tumbuh oleh kita, ditanamkan dalam diri kita, dan semua pasti akan berjalan dengan baik dan berjalan dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tentu sebagai orang yang beriman kepada Allah, menyikapi sebuah musibah, menyikapi sebuah permasalahan hidup adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Kita tidak punya kekuatan apapun, hanya Allah lah yang memiliki segala hajat kita, segala keinginan kita, segala perubahan hidup kita, maka kita serahkanlah kepadanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keinginan kita bisa dirubah oleh kita, tapi ingat di balik itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penilaian yang mulia dari sejak kita berikhtiar, berupaya, dan tentunya tidak lepas daripada banyak berdoa kepadanya. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan dari kiat-kiat seperti ini kita mampu untuk mengatasi berbagai macam musibah, berbagai macam kesulitan yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ujian kita dalam rangka meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita dari tausiah ini sebagai renungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar waj'alil jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.